perempuan yang paling sedih ketika Rasulullah meninggal? Hindun. Sebelum dia masuk Islam, itu gelarnya apa itu? Akilatul kibdan, pemakan hati itu, Pak. Ya, tapi setelah dia masuk Islam, apa gelarnya, Pak? Akilatul kufar, pemakan daging orang-orang kafir. Hatinya Hamzah dimakan. Kata Nabi apa? Coba dia makan hatinya. Itu subhanallah, masuk Islam tanpa masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena tidak ada satu bulu pun, apalagi daging Hamzah itu yang dimakan api neraka. Jadi kalau makan dagingnya Hamzah masuk surga dia. Kenapa? Kebawa dagingnya siapa, Pak? Hamzah. Lucu, Pak. Lucu nih. Dialog antara Umar bin Khattab itu dengan Abu Sufyan. Setelah masuk Islam, siapa? Hindun. Masuk Islamnya lebih dulu mana, Pak? Lebih dulu Hindun. Kapan masuk Islamnya? Di tahun yang sama dengan Abu Sufyan. Fathu Mekah 628 Masehi atau 8 Hijriah. Yang lebih dulu masuk Islam siapa, Pak? Hindun. Padahal Nabi udah bilang apa? Fathu Mekah kan bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nabi menang nggak? Menang. Yang mau selamat masuk ke Baitullah atau masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Itu Abu Sufyan belum masuk Islam tuh, Pak. Nabi tawaf, Nabi sholat. Ya. Disitulah sholat sunat Nabi paling lama di siang hari. Sendirian. Sholat apa itu, Pak? Sholat sunat tawaf. Lama betul. Ya. Itu Nabi sholat sunat tawaf dari mulai zuhur sampai asar. Lama nggak, Pak? Padahal sholat sunat tawaf yang diajarkan oleh para guru, para ulama kita cuma 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca apa, Pak? Qul ya. Rakaat kedua setelah Fatihah baca apa, Pak? Qulhu. Tapi Nabi sholat sunat tawafnya, Pak, panjang betul. Disaksikan oleh Hindun. Aku tidak pernah melihat orang sholat selama ini. Yang bisa melakukannya berdasarkan informasi bapakku. Siapa dia? Utbah bin Rabi'ah. Ya, kalau kau lihat Muhammad nanti sholatnya lama, maka pastikan dia Nabi. Padahal dia ikut perang Badar kan, musuhnya Nabi itu, Pak. Tapi dia masih ngomong begitu. Apa dia berwasiat, Pak? Kalau kau lihat Muhammad sholatnya lama, maka yakinkanlah dalam hatimu bahwa dia Nabi. Sholat Nabi, Pak. Makanya dialog dia dengan Abu Sufyan apa? Ya, papa. Mungkin gitu kali itu, ya. Suamiku, aku mau masuk Islam ya. Loh, kau kan amat sangat membencinya. Aku lihat Muhammad sholatnya lama. Kata mertuamu, berarti siapa, Pak? Bapakku, kalau kau lihat Muhammad sholatnya lama, berarti Nabi dia. Aku mau masuk Islam ya. Apa kata Abu Sufyan? Kalau itu pendapatmu, keputusanmu, silahkan. Kenapa Abu Sufyan ngomong gitu, Pak? Karena dia udah ragu juga itu. Yang kedua memang udah kalah, Pak, ketika Fathu Mekah. Malu-malu dia itu, Pak. Ya. Datang ke Rasulullah di tendanya itu, Pak. Ya, pakai cadar biar nggak ketahuan, Pak. Karena kalau nggak pakai cadar, subhanallah, bisa disabat sama Umar. Ngapain nih mau bunuh Nabi? Subhanallah. Datang tuh, Pak. Banyak perempuan-perempuan mengelilingi Nabi. Ya, karena Nabi ketika itu sedang membahas hadis-hadis masalah perempuan didampingi oleh istrinya Aisyah. Datang si perempuan tadi. Ya Rasulullah, suaranya agak diubah sedikit tuh, Pak. Ya, mungkin pakai AI, Pak, artificial intelligence. Itu tuh, ya Rasulullah. Apa hukumnya orang yang makan daging manusia? Kata Nabi, jika yang kau makan dagingnya Hamzah seluruhnya, maka kau ahli surga. Kau Hindun ya? Iya Rasul, subhanallah. Tapi Bapak jangan makan dagingnya Ustaz Ibnu, jangan. Subhanallah. Itu Nabi ketawa, Pak, padahal benci betul. Ya. Apakah aku akan masuk surga jika kau tidak berzina? Paham, Pak? Kalimat Nabi seperti itu. Apakah aku akan masuk surga? Jawab Nabi apa? Dengan syarat kau tidak berzina. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Artinya Hindu ini punya tradisi apa, Pak?
Subhanallah. Makanya Abu Sufyan agak malas sama dia tuh Pak tuh. Mau keluar aja dah sekalian dah katanya. Coba tuh Pak tuh. Subhanallah. Nah, langsung nangis tuh Pak Hindun. Kenapa? Jawaban dari Nabi, subhanallah. Jadi kayak nembak betul Pak. Apalagi Rasul, jangan pernah kau membunuh anakmu. Aku nggak bunuh anak. Justru anakku dibunuh di perang Badar. Umar bin Khattab ketawa tuh. Kenapa Pak? Ya kan anaknya dibunuh oleh para sahabat tuh Pak tuh. Bapaknya dibunuh, pamannya dibunuh, ketawa tuh. Subhanallah. Maka baiat aku masuk Islam. Baik. Umar tolong baiatkan. Nabi nggak mau Pak membimbing kalimat syahadatnya. Nabi wakilkan kepada siapa itu? Umar bin Khattab. Sahabat yang lain Nabi langsung tuh Pak membimbing kalimat syahadatnya. Hindun disuruh Umar. Manusiawi Pak. Yang penting kan bersyahadat. Subhanallah. Tapi tetap menyisakan rumpang ketidakpuasan bagi siapa Pak? Hindun. Kenapa? Yang bimbing syahadatnya bukan Rasul. Ya, maka perang-perang berikutnya Hunain. Ya, perang-perang berikutnya Tabuk, Pak. Qadisiyah ikut dia tuh Pak. Perang Qadisiyah itu Pak 60.000 lawan 600.000 coba. Logika mana tuh Pak? Tapi menang nggak? Menang. Sampai panglimanya Qadisiyah Pak. Siapa di antaranya Pak? Khalid bin Walid. Itu kabur nggak berani Pak. Abu Sufyan kabur. Apa kata Hindun? Hei pengecut. Ngomong ke siapa tuh Pak? Lakinya. Ya khain, wahai pengkhianat, pengecut, jangan lari. Kalau kau lari, surga yang mana yang kau tuju? Surga di depan, bukan di belakang. Jahil, bodoh. Subhanallah. Coba lihat tuh Pak tuh. Subhanallah. Abu Sufyan Pak taat tuh Pak. Nggak tahu taat ke Allah atau ke istrinya tuh Pak tuh. Subhanallah. Tapi yang jelas Abu Sufyan kan dapat gelar. Apa itu? Nur, cahaya. 28 surat Al-Hadid. Ayyuhalladzina amanu taqullaha aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman takwalah kepada Allah, imanlah kepada Rasulullah. Barang siapa iman ke Rasulullah, Allah akan berikan cahaya Rasul kepadanya. Tuh. Karena Nabi kan sirajan munira. Maka siraj Nabi, lampunya, cahayanya, terangnya juga diberikan kepada Abu Sufyan. Subhanallah. Jadi Hindun Pak dengan Abu Sufyan setelah masuk Islam sering gojlok-gojlokan tuh Pak. Ini kita nggak tahu ya. Di surga ini kita bareng atau enggak katanya nih. Kenapa? Karena kan mohon maaf kita nih, kamu tuh atapnya bukan saya doang katanya gitu. Kata siapa nih? Kata Abu Sufyan. Kamu punya atap yang lain. Itu lagi bulan puasa Pak. Ya, tapi kan kita udah masuk Islam, saya nggak pernah lagi melakukan itu. Subhanallah, gitu tuh Pak. Iya, kamu udah masuk Islam, tapi kan Islam kamu bukan Nabi yang bimbingnya. Gojlok-gojlokan tuh Pak tuh. Subhanallah. Tapi ketika Abu Sufyan syahid, oh sedih betul Hindun Pak. Itulah yang membuat rumpang dia nggak puas. Karena Nabi bukan yang membimbing dua kalimat syahadatnya. Maka setiap peperangan Pak selalu ikut. Yang ikut bukan hanya tenaganya, bukan hanya fisiknya, duitnya semuanya. Maka pelajaran yang keenam dari perang Uhud apa Pak? Kalau kita punya dosa masa lalu Pak, totalitas.